mereka butuh misalnya 10 juta, tapi karena kurnya menawarkan 25 juta, aneh ambil semua. Padahal butuhnya, mampunya hanya 10 juta. Akhirnya apa yang terjadi? 10 juta itu mungkin bisa diselesaikan, 15 juta jadi masalah, kan? Nah, dan dari ibu-ibu itu, persentase yang terbesar itu single mother. Jadi mereka tuh hanya untuk struggle, nggak mikirkan keberlanjutan. Nah, itu, ini bukan semuanya Bu ya, artinya ada keunikan data lah seperti itu. Pelatihan sih sudah nggak kurang-kurang ya Pak ya, semua udah banyak sekali. Tapi saran saya pelatihan itu harus tepat. Jangan misalnya UMKM kuliner, nah dia ikut pelatihan yang untuk desainer atau craft kayak gitu. Itu Keripik Maros dengan pengusaha Brunei. Begitu saya temukan langsung dia deal, ayo aku minta itu. Cuman masalahnya mereka tak mau pakai Makros karena tidak dikenal di Brunei. Makcik kali ada kali. Disesuaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera para pemirsa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari berbahagia ini kita ketemu kembali dengan saya Herman Hopi Menawar dalam podcast kita Borneo Care di Kalimantan Barat ini. Jadi sekali lagi kami katakan bahwa Borneo Care ini adalah satu bentuk podcast kita berkaitan dengan kepedulian kita terhadap Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Baik, para pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting sekali barangkali dalam kehidupan masyarakat kita di Kalimantan Barat ini khususnya, dan tentu tidak lebih kemungkinan juga untuk daerah-daerah lain di Pulau Kalimantan. Jadi topik kita akan bicara tentang peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Jadi bagaimana peran usaha menengah kecil, mikro, kecil dan menengah ini Kalimantan Barat ini dalam rangka kita untuk pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Barat. Kita tahu bagaimana kondisi perekonomian Kalimantan Barat ini tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain yang ada di Indonesia, terutamanya di bagian barat dan mungkin juga bagian timur juga kali ya. Ya, pada malam hari ini kita ada dua narasumber kita yang sangat berkompeten sekali untuk membahas materi kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Fahmi SE MM AK CA CRBC CPA. Luar biasa beliau ini seorang akademisi di Universitas Tanjung Pura ya Pak Fahmi ya. Betul. Dan juga beliau ini sebagai pengurus juga di ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Kalimantan Barat. Ya. Selamat malam Bang Fahmi. Malam. Alhamdulillah bisa hadir di podcast kita malam hari ini. Dan beliau cerita UMKM ini sudah menjadi perhatian beliau yang luar biasa, mulai dari kampus sampai bagaimana praktek-praktek di lapangan beliau selalu keikutsertaannya dalam pengembangan UMKM. Kemudian yang berikutnya ini narasumber kita yang tidak kalah pentingnya juga, Ibu Mary Hamid. Assalamualaikum Mbak Mary. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mary ini adalah ketua UMKM naik kelas, ya Bu ya, di Kota Pontianak ini naik kelas. Wah, Ibu ini nggak pernah tinggal kelas, ini naik kelas terus Bu ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu Mary atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan ini sangat penting sekali untuk berbagi pengalaman Bu Mary ya, bagaimana untuk pengembangan UMKM di Kota Pontianak yang nanti tentunya beberapa konsep-konsep yang disampaikan oleh pakar kita, Pak Dr. Fahmi, insya Allah, lagi profesor ini ya. Ya, insya Allah. Ya. Baik, Pak Fahmi, terkait dengan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Barat ini. Nah, sejauh ini kira-kira gimana sih sebenarnya peran UMKM ini? Baik, Bang Herman, Mbak Mary, Bapak Ibu semua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya memang kita tahu bahwa UMKM ini usaha mikro, kecil, menengah ini sangat menentukan di Indonesia pada umumnya. Kita tahu bahwa PDB segala macam itu memang sangat punya peran sampai hampir 70% itu adalah dari UMKM. Artinya 98% para pengusaha di Indonesia ini adalah sektor UMKM. Akan tetapi tentu 99% dari UMKM tersebut adalah yang mikro, yang kecil, yang sangat kecil, yang mikro. Nah, kalau dikaitkan dengan peran UMKM di Kalimantan Barat, wabil khususnya tadi kan se-Indonesia, kalau di Kalimantan Barat pun kurang lebih sama gambarannya dengan Indonesia. Bahwa di Kalimantan Barat ini UMKM kita memang kalau kita lihat banyak digeluti oleh sektor-sektor kuliner, ya, kuliner, kemudian juga craft atau kerajinan, fashion, gitulah. Nah, lebih banyak lagi memang para ibu-ibu sebetulnya nih yang terlibat di dalam pelaku usaha UMKM ini.
Nah, tentu bagaimana kita menggerakkan UMKM ini, kita harus tahu dulu datanya kali Bang ya. Kalau udah dengan data tahu berapa kira-kira banyaknya yang mikro, yang kecil, yang menengah. Karena kalau yang kecil ini memang masih sedikit juga persentasenya dibandingkan yang mikro tadi. Yang mikro tuh hampir 99% hampir. Artinya yang kecil itu kecil. Yang menengah apalagi kan Bang ya? Nah, bagaimana kita menjadikan yang mikro ini itu bisa naik kelas yang kecil. Kecil bisa naik kelas ke menengah. Menengah bisa jadi pengusaha besar. Itu sih sebetulnya. Jadi saya katakan bahwa untuk di Kalimantan Barat peran dari UMKM ini sangat besar. Kita tahu pada saat Covid kemarin itu yang rontok nih UMKM sehingga pergerakan ekonomi juga sangat terganggu. Nah, itu Bang kira-kira untuk di awal bahwa memang UKM ini sangat berperan penting baik itu dari sisi PDB, pendapatan domestik bruto ataupun dari penyerapan tenaga kerja. Itu penyerapan tenaga kerja ini hampir 70% juga itu adalah dari pelaku usaha UMKM. Iya, jadi artinya sangat strategis ya. Iya, sangat strategis Bang. Dengan PDB yang tadi sampai 70% hampir untuk Kalimantan Barat ini. Dan itu banyak pada sektor mikronya ya. Ya, mikro. Nah, dari 70% tadi itu untuk penyerapan tenaga kerja ini pada sektor mikronya atau menengahnya atau kecilnya yang lebih banyak? Yang lebih banyak sih memang yang mikro. Mikronya, kita contohkan yang mikro tuh hari ini jual apa, seminggu depan atau bulan depan ganti jualan apa lagi. Ini kan yang mikro nih. Yang banyak ada kita lihat di sepanjang jalan, sepanjang yang ramai misal di Untan ataupun di saya dan segala macam itu. Itulah sektor-sektor yang mikro-mikro. Iya, jadi cukup besar kontribusinya ya terhadap PDB di Kalimantan Barat ini terkait dengan. Kemudian ada lagi informasi terdahulu itu pernah dari dinas terkait ini bahwa selain usaha UMKM ini ada ultra mikro. Ya. Nah, gimana ceritanya kalau ultra mikro? Kalau yang mikro itu mungkin sudah teridentifikasi dan diurus NIB segala macam tuh kali Bang ya. Kalau yang ultra mikro tuh memang betul-betul rumahan lah, orang rumah tangga. Ya. Jadi dia itu bisnisnya itu mungkin seminggu ini jualan apa, ganti jualan apa lagi gitu kan. Memang ya baru mau mencoba tidak dalam rangka untuk keberlanjutan usaha, memang pokoknya dapat penghasilan saja. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga punya peran juga ya. Iya, peran justru kita itu berharap yang ultra mikro atau yang ultra mikro itu biasanya masuklah yang namanya PNM ya, masuklah CSR dan segala macam. Nah, jadi kita berharap mereka itu betul-betul serius mengelola usaha, makanya jadi masuk ke yang mikro gitu ya. Yang mikro bisa yang kecil dan selanjutnya. Baik, saya ke Bu Mary dulu nih sebagai pelaku langsung ya di dalam Bu Mary ini dalam ketua UMKM naik kelas. Gimana cerita naik kelasnya? Terima kasih Pak Herman dan Pak Dr. Fahmi atas kesempatannya. Sebenarnya memang bagus ya Pak ya, UMKM ini dibina dari mereka dari nol, dari mereka tidak tahu sampai dia bisa naik kelas dalam arti pertama mindset mereka lebih baik daripada yang awal. Nah tadi kebanyakan memang dari ultra ya Pak. Di ultra itu rata-rata mindset mereka hanya yang penting saya dapat uang, bisa dapur ngebul, tapi mereka tidak mempunyai planning ke depannya. Jadi yang seperti itu yang harus diperhatikan lebih ini lagi dalam pembinaan UMKM. Jadi bagaimana membuka mindset para pelaku-pelaku UMKM yang ultra itu agar mereka lebih mempunyai planning ke depan yang lebih baik dan fokus. Iya. Nah selama ini menurut Ibu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu supaya usaha mikro ini atau ultra mikro lah katakanlah yang bisa naik kelas atau dan betul-betul apa kira-kira selama ini yang pemerintah ada kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Oke. Memang selama ini dari pemerintah ada ya Pak ya, misalnya bantuan atau pelatihan, tapi sifatnya itu tidak menyeluruh, tidak sampai ke sasaran yang memang betul butuh. Seperti misalnya ke yang pihak ultra itu mereka tidak tersentuh istilahnya. Jadi tidak merata gitu. Jadi sekarang bagaimana untuk meratakan kesempatan itu kepada seluruh pelaku UMKM baik yang ultra mikro gitu. Itu aja.
Iya, jadi selama ini yang kita naik kelas dan sebagainya, ini bantuan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah selain mungkin pelatihan, ya kan? Nah, kalau di sisi permodalannya, gimana pemodalan? Memang dari pemerintah ada, mereka menyalurkan ke perbankan, ya kan? Di dalam disalurkan ke perbankan itu berarti kan berbeda instansi ya Pak ya. Nah di situ kan setiap instansi itu mempunyai kebijakan. Nah kelemahannya dari para pengusaha UMKM kita, mereka ada tanda kutip. Nah tanda kutip itu bagaimana bisa terselesaikan dan bisa membantu para pelaku itu untuk mendapatkan modal karena ada tanda kutip itu. Ada ndak usaha-usaha dari pemerintah kayak gitu aja? Tanda kutip maksudnya seperti apa? Misalnya mereka terkendala dengan yang sudah-sudah, terus mereka ada masih ada hutang di bank gitu. Betul. Oh, nah, iya. Jadi semacam BI checking. Sehingga ada kendala untuk mendapatkan permodalan berikutnya. Betul. Gitu ya. Lalu desas-desusnya kan sekarang ini katanya ada dari pimpinan pusat kita kayak Presiden Pak Prabowo, katanya para pelaku UMKM yang mempunyai hutang itu akan dihapuskan. Itu memang benar adanya atau bagaimana, dan kalau memang ada proses dan prosedurnya seperti apa, itu banyak sekali yang ditanyakan ke saya tuh Pak, gitu. Mohon ininya. Jadi permodalan yang diberi bantuan dari itu dan bentuk memberikan kemudahan untuk akses di perbankan gitu ya selama ini, tapi karena umumnya BUMKM bukan terlibat, artinya apa ya? Ada kendala dan pembayaran terdahulu, macet lah kadang-kadang begitu ya. Tidak terbayar gimana ceritanya Bu? Berarti kan produksi nggak jalan, berarti gimana? Kita kendala di masalah COVID yang beberapa tahun yang lalu. Jadi ada sampai sekarang, dan anehnya juga ada sampai sekarang ini masih memang ada yang terkendala. Berarti kan di BI checking tetap namanya kena ini kan. Terus ada beberapa pelaku UMKM mereka dapat bantuan. Ya kan, kayak kemarin bantuan ada yang 1 juta, 1.200.000, lalu masuk ke Bank BRI karena mereka ada hutang yang belum terselesaikan, lalu dengan tidak ada pemberitahuan langsung dipotong dengan orang BRI semuanya, jadi bantuan tidak dapat. Nah, mestinya memang para pelaku ini mempunyai tanggung jawab di perbankan, tapi minimal kan ada informasi, penjelasan, jangan main potong-potong gitu ya Pak ya. Jadi kan semuanya jelas kayak gitu. Tapi yang jelas bahwa selama ini masalah permodalan dalam masalah kan, artinya produksi tetap jalan terus kan? Produksi jalan terus. Tapi dengan apa adanya. Apa adanya. Kalau pemasarannya juga bagus. Alhamdulillah pemasaran juga ada, pemerintah membantu misalnya untuk menyalurkan apa, bentuknya pemasaran seperti apa gitu. Pemasaran itu kadang-kadang diberikan peluang seperti misalnya ada event-event itu aja, tapi misalnya bisa kayak gini ya, kayak kita yang diinginkan para pelaku UMKM adalah gini, jadi seperti agent gitu, agent besar yang menampung produk mereka yang disalurkan, bisa dibantu penyaluran kayak gitu. Kalau hanya itu kan istilahnya hanya sesekali, kalau misalnya ada event atau ada tamu kayak gitu. Kalau nggak ada event, ada tamu tidak lah ya. Baik Bung Fahmi, ini jeritan dari pelaku UMKM kita. Nah ini terkait dengan pemodalan, terkait dengan pemasaran. Cuma semangat masih kuat untuk pengembangan MKM tadi. Biarpun jatuh bangun. Gimana Bu Fahmi kira? Bang, jadi memang permasalahan UMKM ini kan banyak. Tapi yang kalau kita runut tuh ada beberapa hal yang utama. Pertama memang masalah modal. Kedua itu masalah pemasaran. Ketiga itu masalah SDM. Keempat masalah produksi. Ya. Jadi memang kalau kita lihat masalah permodalan lah misalnya. Pemerintah memang hadir di dalam mengembangkan UMKM, terutama di Kalimantan Barat juga. Tadi Ibu katakan lewat perbankan misalnya kan, lewat perbankan. Kenapa harus lewat perbankan? Memang harapannya UMKM ini terliterasi Bapak. Terliterasi, misalnya ada program KUR misalnya, Kredit Usaha Rakyat itu kan program pemerintah, karena disubsidi pemerintah bunganya. Seharusnya bunga itu sekitar 12-13%, tapi pemerintah mengambil setengah atau bahkan lebih, bisa 6%, ya kan Bang ya? Setahun itu 6%, berarti kecil sekali per bulannya. Nah itu adalah hadirnya pemerintah. Akan tetapi, balik lagi, memang perlu literasi. Artinya, UMKM ini kadang-kadang baik Bu ya, mohon maaf ya. Mereka butuh misalnya 10 juta, tapi karena kurnya menawarkan 25 juta, ini ambil semua. Padahal butuhnya, mampunya hanya 10 juta. Akhirnya apa yang terjadi? 10 juta itu mungkin bisa diselesaikan,
15 juta jadi masalah. Nah itu misalnya, jadi mereka butuh berapa, seharusnya itu yang harus terliterasi di UMKM, sehingga harus hadir pendamping, baik itu dari akademisi, baik itu daripada sosiopreneur, ataupun para pihak yang terkait konsultan, segala macam ya. Jadi itu masalah permodalan. Kedua, permodalan untuk yang mikro, ultra mikro, segala macam itu juga hadir, misalnya PNM ya. Bahkan juga di beberapa perusahaan itu adanya CSR ya. Nah, itu juga adalah satu upaya daripada pemerintah dan dunia usaha untuk membantu UMKM kita bisa naik kelas tadi misalnya seperti itu. Ada juga permasalahan marketing atau pemasaran. Tapi sebelumnya tadi masalah modal saya agak sedikit informasi ya berkaitan dengan penghapus tagihan daripada kredit UMKM itu kan. Memang banyak yang mungkin perlu disampaikan ya, bahwa yang dihapus tagihkan itu adalah UKM yang di Bank Himbara, Bank Himpunan Bank milik negara, seperti BNI, BRI dan segala macam itu ya, yang mereka tuh sudah memberikan list kepada pemerintah untuk dihapus bukan, tapi belum diproses. Nah, dengan permintaan Pak Prabowo itu yang dihapus dulu kan. Nah misalnya mereka kaitan dengan COVID tadi, karena dia tiba-tiba bermasalah kena COVID, misalnya di zaman COVID itu dia minjam untuk barang bahan baku, untuk karyawan dan segala macam. Tiba-tiba COVID, pemasaran tak bisa. Karena COVID ini kan, karena pemasaran tak bisa, otomatis tidak bekerjalah karyawan, tidak berproduksi lah bahan baku nih. Sedangkan supporting bahan baku jalan terus. Nah ini kan jadi masalah ya, sehingga mereka macet. Begitu mereka macet, kreditnya macet. Nah mereka tak bersih, padahal mereka punya potensi untuk mengembangkan usaha nih. Tapi karena begitu, pemerintah hadir, sekarang diminta Pak Prabowo misalnya, udah dihapuskan saja. Yang sudah di list oleh Bank Himbara itu untuk dihapus, itu didulukan. Ya. Misalnya ada bencana alam, nah itu yang dihapuskan. Bukan berarti kredit UMKM yang sekarang ini itu yang dihapus, belum. Jadi yang dihapuskan adalah yang punya potensi untuk berbisnis lagi, tapi karena BI checking, nah mereka terkendala, itu dihapuskan dulu sehingga dia bisa berusaha lagi. Itu harapan pemerintah. Itu dari sisi modal. Dari sisi pemasaran, pemasaran itu memang ada offline, ada online. Semenjak COVID ini kan online memang luar biasa. Sehingga dilatihlah bagaimana digital marketing ya. Ada Shopee, Tokopedia dan segala macam itu. Bahkan istilahnya ada media sosial juga seperti istilahnya IG dan segala macam dilatih. Nah, itu dari sisi pemasaran online. Offline tadi Ibu sampaikan memang pemerintah juga hadir misalnya dengan melibatkan acara-acara misalnya event seperti sekarang kan ada nih Mega Mall nih. Ataupun ada pameran-pameran segala macam dilibatkan. Bahkan ada aplikasi pemerintah itu namanya Padi UMKM. Itu adalah aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah melalui BUMN untuk memasarkan produk UMKM. Ada list macam portofolio Bu. Nah, di situ nanti orang akan berusaha berinteraksi membeli produk UMKM yang sudah terkurasi, yang sudah tersortir. Itu dari sisi pemasaran. Dari sisi SDM juga ada penguatan. Memang saya lihat Bang, ada 3 cara lah menggerakkan UMKM ini. Pertama itu adalah korporatisasi. UKM yang mikro atau super mikro ini, ultra mikro ini korporatisasi menjadi sama-sama harapan kita jadi koperasi Bang. Di dalam koperasi itu Bu, misalnya Ibu punya koperasi nih, UKM binaan Ibu ada misalnya ada 500 orang atau 100 orang, berkumpullah dalam satu koperasi. Kelembagaan koperasi inilah kita tingkatkan kapasitasnya sehingga dia bisa memanage teman-teman UKM yang ada di koperasi itu korporatisasi. Sehingga bisa ngurus NIB, ngurus macam-macam dia. Kedua itu ada namanya itu capability atau kapasitas. Tingkat kapasitas lewat apa? Lewat misalnya digitalisasi, lewat inovasi kan ya. Kemudian yang ketiga baru namanya kolaborasi. Dari situ hadirlah namanya bridging antara pengusaha atau industri besar dengan UKM ini. Misalnya toko retail modern harusnya hadir dalam bentuk apa? Mengambil produk UKM itu untuk ditaruh dalam satu gerai dia itu yang ada satu ranjang ya. Itu UMKM semua. Nanti UMKM kita ajak learning by doing. Itu dia ajak, punya abang macam gini nih. Misalnya punya ibu macam ini, belum dipakai lilin ya misalnya kan. Nah, mau enggak macam sebelah yang sudah pakai terpackaging dengan baik. Nah, itu adalah salah satu meningkatkan kapasitas UMKM. Iya. Ini pengalaman Ibu sendiri apa sampaikan oleh Bapak Ahmi ini kira-kira ada nyambung nggak kira-kira di UMKM di Kota Pontianak?
terkait dengan bagaimana produksi, bagaimana pemodalan, peningkatan SDM-nya. Kira-kira ada nggak kira-kira Ibu? Ada ya Pak, misalnya kayak apa packaging ya Pak. Iya, Ya. Bu. Betul. Eh, Kebanyakan UMKM kita ini bermasalah juga dengan packaging, Betul. desain dari packagingnya. Nah, jadi mereka itu memang perlu ada suatu yang membina mereka bagaimana nih cara mendesain packaging yang baik. Karena kan kita saingan kita kan daerah-daerah lain kan Bapak kan cukup bagus ya kan, di kita masih sederhana sekali. Nah seperti itu. Dan kalau kayak SDM kita memang perlu pelatihan yang tepat sasaran gitu Pak. Misalnya kayak sekarang nih kan kita bergerak di dalam bidang kuliner, jasa atau segala macam. Nah itu dari segi ilmu dari UMKM ini mereka kadang-kadang banyak yang merasa dirugikan karena mereka tidak tahu statusnya bagaimana cara mengatasi misalnya kalau jasa mereka mendapatkan order seperti apa. Jadi banyak yang dirugikan itu kayak gitu. Nah jadi bagaimana caranya biar melek hukum juga kayak gitu Pak, SDM-nya ini gitu Pak. Jangan sampai selalu UMKM ini ada di pihak yang dirugikan. Padahal gembor-gembornya waktu negara kita gonjang-ganjing, ekonomi kita yang menopang adalah UMKM gitu lah. Kayak gitu Pak. Iya. Jadi Bu Fahmi, kalau melihat kondisi UMKM kita saat sekarang ini bagi berbagai sektor lah tadi Bu Fahmi sudah jelaskan, baik itu pemodalan, sumber daya manusianya, termasuk juga pemasarannya dan sebagainya itu tadi. Ini kira-kira dalam aplikasinya di lapangan sepanjang selama ini yang dilihat ini sudah terterapkan belum? Artinya antara lain misalnya terkait dengan pendataan. Pendataan ultramikro kita berapa sih sebetulnya? Ya kan? Yang mikro itu berapa sih? Yang menengah yang kecilnya berapa sih sebetulnya? Sehingga itu pembinaannya berdasarkan kebutuhan masing-masing kan? Nah itu sampai ke sana belum kira-kira? Betul Bang, jadi sebetulnya memang kalau yang kecil menengah insya Allah bisa di scale up Bang ya, bisa dinaik kelas dengan sendirinya bisa Bu, yang kecil menengah. Kan ada definisinya tuh kecil dengan aset sekian, aset sekian. Nah akan tetapi yang paling banyak ini kan yang mikro dan super ultra mikro. Nah mereka ini Bang, data katakanlah tahun ini kita data misalnya 16.000 di Kalbar, yang mikronya itu 90%-nya. Nah dari 90%-nya mikro itu tiba-tiba nanti berhenti. Yang jualan gorengan tiba-tiba tidak mampu lagi, dah hilang. Otomatis berkurang tuh kan data itu. Besok masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Jadi mendata yang mikro ini tidak mudah. Dinamika besar. Makanya perlu kelembagaan tadi itu, korporatisasi. Kalau dia punya koperasi, beranggotakan misal UMKM ini, dari sini kita bisa milah. Begitu udah mau keluar, apa kau mau keluar? Apa masalahnya? Ada hadir kita di situ sebagai pendamping dia. Nah, kita harap dengan data, kemudian dengan pendampingan yang berkelanjutan, insya Allah barang itu dari data itu kita sudah bisa mulai. Nah, yang kecil, misalnya yang mikro tadi itu, dari katakanlah 16.000, nanti ada misalnya 200 ya, lari ke kecil. Nah, yang kecil ini dia bisa memproduksi, dia bisa menjual, tapi bisa berkelanjutannya yang kita ajarkan. Misalnya dia berkelanjutan, bagaimana cara berkelanjutan? Kita ajaklah pengusaha menengah untuk mendampingi mereka, kolaborasi, begitu juga menengah. Nah, ke depan memang saya harap implementasi yang Abang sampaikan tadi, kita ini memang cari satu formula yang pas Bang ya. Kalau kita mau bandingkan dengan negara luar, misalnya Eropa, Amerika, bahkan Cina, bahkan sebelah negara tetangga Malaysia, kita ini relatif lama geraknya. Naiknya tuh naik kelasnya itu lama. Nah, kenapa ya tadi? Saya khawatir misalnya contoh melatih mereka itu, mereka mindsetnya melatih ada duit balik, ada duit ongkos pelatihan. Itu kan tidak mengajar sebenarnya untuk pelaku usaha Bang ya. Bukan dia mengharapkan amplopnya, tapi dia mengharapkan ilmunya, mengharapkan jaringannya sebetulnya. Nah ini pola-pola mindset ini yang kan harus sering kita sampaikan kepada UKM. Ibu tadi kata Pak Fahmi kesulitan dalam pendataan itu tadi Pak Fahmi ya. Jadi sangat dinamis sekali. Ultramikro, mikronya, kalau menengah sih oke lah, mereka sudah settle lah gitu kan. Nah selama ini kira-kira Ibu kan bukankah kita punya organisasi gitu, UMKM ini diikat dalam satu organisasi yang sendiri gitu kan. Nah organisasi ini berjalan nggak kira-kira? Kalau organisasi ini berjalan saya pikir kan sangat membantu sekali
artinya terdaftar yang baik, yang aktif, yang tidak aktif, yang hanya nama saja UMKM pelaku tapi nggak ada produknya, misalnya kan ada yang seperti itu. Begitu diundang datang kan gitu ramai di satu ruangan tuh kan. Nah begitu produknya mana, nggak ada produk misalnya. Nah kira-kira organisasi berperan nggak kira-kira sana? Di organisasi kita kan mencari benar-benar yang didaftar, yang ikut di kita adalah orang yang mempunyai usaha, yang ada produk atau misalnya dia jasa atau apa kan ya. Tapi Pak, yang namanya tadi kita bicara dengan ultra mikro itu tuh agak sulit karena tadi itu mindset mereka itu kalau ikut organisasi pasti UUD. Nah seperti itu, makanya yang pertama sekali kayaknya kita harus memang membuka mindset mereka tuh yang di bawah, bagaimana kita mengadakan pendekatan segala macam gitu. Nah pendekatan itu taruhlah kita punya orang-orang yang sukarelawan gitu ya mengadakan pendekatan, tapi kan kadang-kadang kita melakukan pendekatan kelanjutannya tidak ada, kita juga nggak enak ya Pak, berarti kita kan mau ngobrol janji. Makanya maksudnya adanya kerjasama antara organisasi, pengurus organisasi dengan ada yang membina kita gitu Pak. Gitu Pak. Iya, seperti kata Abang Fahmi tadi, kalau ada koperasi itu menaungi ya kan. Tapi ini kalau sudah ada organisasi sebenarnya kalau tidak efektifkan, mungkin lebih kurang juga kayak koperasi juga ya kan. Bisa membantu paling tidak itu pendataan-pendataannya, produk seperti apa jenis produknya, sehingga pemerintah ketika dia nanti akan menyampaikan apa, bantuan apa, sudah terklasifikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing gitu. Nah ini sepertinya pemerintah kita gimana, belum menyentuh ke organisasi-organisasi yang bergabung di UMKM. Ya betul, memang kita harus men-challenge hal ini Bang ya. Maka saya kata itu tadi rumusannya ataupun formulanya harus kita duduk sama-sama lah nih. Betul. Nah ada macam ibu kan UKM, usaha kecil menaik kelas. Usaha kecil naik kelas ini satu komunitas, banyak yang lain, ada komunitas mandiri, komunitas macam-macam ya. Nah komunitas-komunitas ini sebenarnya menjadi bridging tangan ya untuk yang seperti yang katakan, kalaulah belum sampai menjadi koperasi, minimal ada yang mau, ada yang sosopreneur, dia entrepreneur punya studio sosial untuk mengurus kawan-kawannya. Nah kalau ini memang kita sentuh, sering kita ajak untuk sumbang saran, bagaimana tepat ini. Kalian tuh masalah di grup kalian tuh apa, di kelompok kalian tuh apa. Nah apa yang bisa kami bantu, apa yang kalian bisa sampaikan ke kami untuk kami bisa kolaborasi gitu kan Pak ya. Bang ya, ada hadirnya pemerintah di situ. Nah, jadi saya pikir UMKM itu tidak akan naik kelas tidak ada pendampingan. Betul. Nggak mungkin ada gap. Ini adalah bank ataupun organisasi ataupun industri. Di bank ini mencari orang mau dibiayai. Sementara UKM ini perlu biaya, tapi dia dapat biaya sulit. Nah ini cari orang yang nak biaya sulit. Nah, di-bridgingkan bahwa kesulitannya apa? Laporan keuangan tidak ada. Pendamping yang bridging inilah bagaimana membuat home statement, laporan keuangan sederhana sehingga bisa dinilai oleh bank misalnya kan. Nah, barulah literasi segala macam, sama pemasaran segala macam. Nah, kalau ada pendamping yang berkelanjutan, bukan hanya parsial, nah ini yang kita harapkan sebenarnya rumusnya. Mudah-mudahan lah, memang ada, warna itu sudah ada ibu, ada UKM, ada BDSI dan segala macam itu. Nah, apalagi ada hadirnya akademisi Bang ya, pemerintah, ada inkubator di kampus, ya kan macam di Untan ada IBT, Kampus Bisnis Teknologi dan segala macam. Nah, itu menjadi bridging untuk industri ataupun pasar dengan UMKM. Saya pikir gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak terdata dengan baik, Pak Fahmi, saya agak pesimis lah kita bantuan-bantuan bisa tetap sasaran gitu ya. Jadi pelatihan pun ya udahlah kita latihan aja. Padahal pelatihan materi yang sampaikan itu dia nggak butuh itu gitu. Betul. Ya yang penting datang aja, nanti dapat tanda tangan terus itu. Betul. Nah kalau ini kan artinya kan ya barangkali dinas Disperindak barangkali ya yang mesti harus terus mendorong ini dan memang harus proaktif kayaknya. Nah menurut Ibu selama ini yang paling krusial sekali dalam konteks usaha, kalau ultra mikro mungkin sudah bergabung-gabung juga kali ya dengan organisasi itu. Nah apa yang paling krusial menurut Ibu yang perlu dibantu dilakukan oleh pemerintah? Untuk ultra mikro ya Pak ya? Mikro atau mikronya? Sepertinya kita pendekatan kepada mereka Pak. Karena selama ini mereka riskan dengan apalagi dengan pemerintah ya, dengan dinas pun tidak ada pendekatan ke mereka ke bawah gitulah. Adanya pendekatan melalui ya tenaga-tenaga sukarelawan misalnya kayak pengurus organisasi. Tapi pengurus organisasi ini juga kalau dia melakukan pendekatan itu
ada untuk penyalurannya, jangan hanya sekedar di atas kertas gitu ya Pak ya. Selama ini kan di atas kertas ya gini kan ya, tapi penyalurannya enggak ada. Jadi kan mereka juga udahlah, paling juga nanti lama-lama juga ke laut ya nggak ada apa-apanya. Yang kayak paling gitu. prinsip sekali, kira-kira apa? Pada sektor permodalannya kah? Pada sektor pemasarannya kah? Atau memang sumber daya manusianya yang apa kira-kira yang paling penting sekali? Kalau penting sekali saya bilang sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ya. Untuk merubah mindset mereka dulu. Kalau di bawah itu, kalau nanti mereka kalau udah SDM mereka bagus, otomatis yang lainnya modal, macam mau produksi apa, mereka kan bisa berkembang sendiri pemikiran mereka jadi gitu. mindsetnya itu yang harus dibangun dulu ya. Masih sangat sederhana Pak. Nah, kalau selama ini yang dilakukan pemerintah, penelitian apa yang sudah dilakukan untuk UMKM? Pelatihan sih sudah nggak kurang-kurang ya Pak ya, semua udah banyak sekali. Tapi saran saya pelatihan itu harus tepat. Jangan misalnya UMKM kuliner, nah dia ikut pelatihan yang untuk desainer atau craft kayak gitu. Lalu setelah pelatihan itu ada pendampingan. Bisa nggak sih kamu nih menangkap apa yang didapat dari pelatihan? Kadang-kadang satu langkah dari tempat pelatihan dah hilang mereka. Hanya kadang-kadang mereka hanya untuk absensi ada gitu. Jadi nggak tepat Pak gitu Pak. Ada yang nggak punya produk tapi mereka ikut kayak gitu. Jadi ketika mereka kan diundang tuh, diundang kan untuk pelatihan. Jadi pemerintah mengundang itu seperti apa bentuknya? Apakah ya udahlah, ayo kita ada pelatihan UMKM itu datang gitu, atau memang sudah ada dia alamatnya ini pelaku ini misalnya, ada nggak seperti itu? Biasanya kalau undangan pelatihan itu by group ya Pak. Jadi tidak berdasarkan dari ini pelatihan kita tentang apa nih. Jadi yang cocok adalah oleh si A, si B, si C gitu. Jadi mana yang cepat? Dalam grup itu macam-macam. Betul. Ya kan? Mana yang cepat daftar itulah bisa dapat gitu. Selama ini kan ya Pak ya. Sesuai kebutuhan dia gitu ya. Nah, inilah kendalanya Bung Fahmi. Jadi kalau itu yang terus-menerus terjadi, ya sia-sia dong pelatihan-pelatihan apa yang dilakukan ya pemerintah kita kurang begitu optimal gitu ya. Karena bukan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, gimana Bung Fahmi? Ya betul, saya sepakat tadi yang disampaikan Ibu bahwa sebetulnya pelatihan ini atau pendampingan ini harus ada yang melekat melalui pelatihan-pelatihan, ada juga pendampingan yang lepas. Jadi misal kalau udah dilatih 3 bulan didamping terus sampai dia bisa mampulah untuk bergerak gitu. Jadi bukan hanya 1 hari datang besok selesai gitu kan. Nah itu yang perlu. Jadi yang jelas bagi saya itu memang mindsetnya dulu. Ini ada yang unik Bang. Kata Pak Menteri kita kemarin, Pak Oman, waktu kita ketemu, ternyata dari UMKM itu rata-rata ibu-ibu kan. Nah, dan dari ibu-ibu itu persentase yang terbesar itu single mother, single parent ya. Ibu-ibu misalnya janda gitu kan. Jadi mereka tuh hanya untuk struggle, nggak mikirkan keberlanjutan. Nah, itu ini bukan semuanya ya, artinya ada keunikan data lah seperti itu. Nah, bagaimana mereka dilatih mindsetnya, dilatih juga teknisnya. Misalnya Ibu bilang tadi kuliner itu kan ada 2. Basah dan kering. Basah dan kering nggak bisa sama tuh pelatihannya. Basah tuh ada bakso lah, ada soto dan segala macam. Yang keringnya ada roti, ada kue dan segala macam snack. Nah ini beda perlakuannya. Sehingga karena beda ya orang yang mengasih materinya juga orang yang memahami bagaimana misalnya packaging yang basah, packaging yang kering. Jangan pula Ibu bilang tadi dia kuliner tapi diganti fashion kan nggak cocok, apalagi itu kan. Nah ini dengan data yang Abang sampaikan tadi itu betul Bang, data terukur berapa yang pelatihan kuliner, yang basah berapa, yang kering berapa. Tapi saya lihat ada satu hal yang positif juga di Kota Pontianak lebih khusus. Ini saya biasa ngasih juga Bang materi. Itu mereka dulu kan hanya 1 titik undang semua kan, sekarang enggak, mereka menyasar kecamatan. Pelatihan di Kecamatan Timur, Selatan, langsung spot-spot. Jadi betul-betul mereka tidak langsung gimana tahu di lokasi timur itu apa sebetulnya yang diinginkan. Karena agak beda Bang rupanya kondisi timur, barat, selatan dan segala macam. Agak beda. Selatan kota dan segala macam ini relatif mudah untuk mengakses pasar dan segala macam, tapi kok yang timur sana itu utara dan timur agak beda gitu kan, sehingga mereka pelatihan juga beda. Kebutuhannya lain ya. Kebutuhan lain. Ya, satu hal lagi yang sangat aneh sekali Bung Fahmi terkait dengan pemasaran. Sepertinya para pelaku UMKM ini banyak yang
memikirkan pemasaran kami buat ini tapi nggak laku nih gimana? Ya. Gimana kira-kira menurut Om? Nah, memang saya kalau pemasaran memang kita tadi saya katakan ada dua jalur, ada offline, ada online gitu ya. Nah, kalau jalur offline ini memang diperlukan, misal kalau kuliner itu tentu diperlukan bukan hanya estetikanya, tapi halalnya. Ya kan Bang, lalu packagingnya, penampilannya ataupun tata letak. Nah, itu juga. Nah, kalau online apalagi Bu ya? Online itu bagaimana kita menampilkan makanan yang menarik? Foto produk-produknya gitu kan. Nah, macam gitu. Baru nanti masukkan ke media sosial ataupun marketplace. Nah, kalau kita masalah pemasaran ini sebenarnya dari kita untuk kita kali Bang ya. Artinya di Kota Pontianak ini kan tak kurang orang rapat. Betul. Nah, perlu misal kuliner untuk misalnya nasi ataupun kue Kok udah rapat tuh kan siang jam 12 nasi. Nah, pagi itu kue-kue. Nah, kota ini kalau ada ibu misal binaan ibu segala macam, data tuh kemudian yang punya kroket siapa, yang punya wersoles siapa, yang nanti kan kok dijadikan dalam satu kotak, masukkan punya ini, tawarkan ke instansi-instansi, misalnya kan untuk rapat-rapat tuh ke kami aja. Bahkan sebenarnya ada aplikasi Bang. Aplikasi itu, tidak salah saya di BI ada, di Kota Pontianak dulu ada dulu. Di Pemkot ada kalau nggak Pemkot salah. ada, ya, betul. Apa namanya tuh warung kita apa gitu ya? Warung kita. Nah, warung kita nanti siapa yang mau beli itu tinggal klik aplikasi itu, dia plan ini misalnya kroket 10, ini berapa, tinggal klik, binaan itu akan istilahnya dibayar. Nah, mereka akan ngantar gitu kan dalam satu kotak. Macam gitu sebenarnya itu yang perlu di Kalau Ibu kira-kira Pemkot jarang kita ambil skala kecil. Ini kalau untuk mereka rapat-rapat, dinas segala macam pakai ada produk-produk dari usaha mikro enggak kira? Biasanya yang dipakai itu adalah yang sudah terdaftar listnya ya. Nah, untuk mendaftarkan ke sana informasinya itu tuh tidak meluas. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, maaf, orang-orang tertentu ya kan Pak. Jadi mereka itu yang bisa ini, yang lainnya tidak gitu Pak. Jadi sepertinya sepertinya nih kalau yang lain-lain alah tebang pilih ya gitu. Kami kok enggak gitu. Ini barangkali perlu penjelasan juga dari Pemkot ya, di Sprindak barangkali ya. Maksud informasinya lebih meluas. Sampai itu mungkin ada pasal-pasal tertentu yang ini ya kan. Atau seperti apa. Ini kayaknya perlu juga penjelasan dari pemerintah kota barangkali ya. Sehingga nanti betul-betul bisa dipahami oleh para pelaku UMKM, tidak ada rasa apa gitu ya. Nah, tapi adakah kira-kira Bung Fahmi, mungkin enggak kalau misalnya UMKM kita ini jangan hanya bermain di lingkungan Kota Pontianak atau Kalbar saja, kalau bisa bermain di luar itu gitu kan, nasional atau mungkin tingkat internasional ya minimal Malaysia lah barangkali. Sudah ada tak ke arah sana kira-kira? Nah, ini saya baru pulang dari Jakarta nih kan ketemu Menteri UKM membawa Menteri Sarawak. Nah, mereka ini kan ada event kadang-kadang di Sarawak tuh Bang. Eventnya itu membuka peluang juga booth untuk UKM-UKM kita dari Indonesia. Nah, apalagi kita di sebelah dia kan, pakai bus ya sampai sebenarnya. Nah, kalau kita misalnya sudah menyiapkan diri, terkurasi dengan baik untuk menampilkan produk kita di sana, saya yakin bisa Bang. Artinya balik tadi itu semua pihak harus kolaborasi. Betul. Baik itu pemerintah, UKM-nya, komunitasnya, ataupun perusahaan atau perbankan dan segala macam. Ayolah kita nyiapkan nih. Kurasi, enggak semuanya pasti diangkut kan. Dari sekian anggota Ibu mungkin ada 10 yang siap untuk masuk sana. Nah, pemerintah hadir, kalaupun tidak membiayai semuanya, minimal istilahnya booth di sana ada gratis. Betul. Ya kan? Nah, minimal istilahnya tiket untuk bus ke sana gitu kan, atau bawa barang-barangnya digratiskan gitu kan. Nah, itu gitulah. Saya pikir apalagi sebelah kita tuh 2 negara. Brunei, Malaysia. Ini kan informasi bahwa Brunei maupun kucing lah katakanlah yang dekat ini kan, itu sangat senang sekali dengan kuliner kita gitu. Betul Bang. Saya kemarin Bang, kan ada salah satu, saya sebut aja lah namanya, produk keripik Makros. Waktu acara Bimiga di sini, saya temukan itu keripik Makros dengan pengusaha Brunei. Begitu saya temukan, langsung dia deal, ayo aku minta itu. Cuman masalahnya,
mereka tak mau pakai makros karena tidak dikenal di Brunei. Makcik kali ada kali. Dia sesuai dengan ya. Jadi dia bilang minta yang curah. Kawan-kawan bilang kalau curah rugi lah kita bang. Saya bilang masuk aja dulu. Begitu kita masuk yang curah, otomatis yang nanam ubi, yang memanen, yang segala macam itu juga dapat manfaatnya. Nanti ke depan karena dia tergantung dengan kita, barulah kita buat branding kita, bergaining kita kan gitu. Sebenarnya banyak bang, bukan hanya kuliner keripik ya kan, banyak yang lain. Ayam dan segala macam tuh mereka minta. Mereka tertarik. Lidah sama kali bang ya? Luar biasa. Lidah Ya. sama. Ya itulah di Brunei juga, bahkan juga di Singapura katanya. Sangat menarik sekali kuliner kita ini kan. Jadi artinya kalau dari rasa, dari apa, kayaknya kita sudah tidak kalah. Nggak kalah. Hanya mungkin apa terobosan-terobosan kita lakukan Ya, juga. kalau menurut saya itu bang, salah satu yang Ibu tadi sampaikan tuh, kita rumah kemasan kita di sini ada, walaupun Mas Danan misalnya itu kan, Mas Danan, tapi belumlah maksimal. Saya udah sampaikan kemarin ke Pak Maman, boleh nggak ada program pemerintah pusat untuk memberikan alat lah, alat untuk rumah kemasan kita. Tempatnya nanti biar Pemkotnya menyediakan misalnya di pelayanan publik ke mall itu kan, situ ditempatkan, kemudian alat dikasih pemerintah pusat misalnya, kemudian berkolaborasi dengan pengusaha biar berkelanjutan. Kalau dikasih pemerintah ya tak akan jalan barang itu. Jadi pemerintah menyediakan tempat, minta pusat menyediakan barang misalkan, kemudian dikolaborasi dengan Prusda ke pengusaha ini supaya barang ini bisa berkelanjutan. Nah, UMKM bisa mengakses untuk membuat packaging seperti itu. Kalau saya sih usulnya gitu kira-kira. Jadi artinya ke depan masih punya peluang besar. Betul bang. Iya, jadi jangan patah hati Bu. Ini udah baru pulang dari Jakarta. Mudah-mudahan nanti ada channel baru di Insyaallah, Malaysia, di Brunei. Insyaallah, Bang. Ya kita dekat kok ya kan. Nggak jauh. Hanya berapa jam sudah sampai. Saya kira begitu, pemirsa sekalian. Demikianlah pembahasan kita luar biasa terkait dengan UMKM ini. Makasih banyak Om Fahmi. Makasih banyak Pak Iman. Bu Mary, makasih. Luar biasa sukses selalu. Amin, sama-sama. Ya, mudah-mudahan UMKM kita ini karena luar biasa penjelasan tadi bahwa memiliki kontribusi yang cukup besar ya ketenaga kerjaan kita dan sebagainya. Jadi artinya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu punya peluang cukup besar ya UMKM ini. Sehingga betul-betul konsep baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu memang sebetulnya seperti itu ya. Dan tinggal bagaimana mindsetnya terbangun dengan baik, dan itu memang harus berkolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Sekali demikian Pak pemirsa sekalian, demikianlah pembicaraan kita terkait dengan UMKM, kontribusi UMKM dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat, dan kita berharap ke depan dengan gubernur yang baru Pak Nursan. Selamat Pak Nursan, sebagai gubernur, dan mudah-mudahan ke depan nanti Kalimantan Barat akan menjadi perhatian yang sangat serius oleh bukan hanya nasional dan bahkan internasional berkaitan dengan usaha mikro kita dan naik kelas terus, dan juga ada hal-hal yang sifatnya khusus untuk di Kalimantan Barat yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian juga untuk bupati-bupati juga tentu yang sebentar lagi akan dilantik ini Bu Fahmi ya. Kita berharap juga para bupati-bupati juga ya, kita yakin beliau-beliau itu sudah punya konsep ya, dan tentu Bu Mary dan kawan-kawan siap ya untuk membantu pemerintah kita ini untuk mengembangkan itu tadi. Sekali demikian, makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia selalu bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Makasih banyak Bang. Ibu, terima kasih.